Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembelajaran melalui udara, marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yasir lana wa la tu'asir alaina. Rabbana tamimna bil khair. Anak-anak kelas 10 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan mengawali pembelajaran walaupun melalui udara. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anak sekalian untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan pelindungan kepada anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan menerangkan mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 10 yang tentu saja pada tahun ini memulai kurikulum yang terbaru dengan KMA 183 dan 184. Untuk kelas 10 kita akan mengkaji yang pertama, bab 1 adalah hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Hubbud dunya adalah orang yang memiliki keinginan berlebih-lebihan terhadap masalah keduniaan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian nanti dibuka bukunya. Untuk mengawali, anak-anak nanti akan membaca KI. KI itu kompetensi inti 1 sampai 4. Dibaca, setelah itu dipahami, kemudian nanti kita akan belajar bersama. Setelah ada KI 1, nanti ada KD. KD itu adalah kompetensi dasar. Juga jumlahnya ada 4. Yang pertama, meyakini hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Ini adalah merupakan larangan agama Islam. Yang kedua itu menghindarkan diri dari hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Yang ketiga menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Nanti kita akan membahas makna, arti, pengertian, penyebabnya, dampak negatifnya apa dari hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Kemudian kompetensi dasar 4 adalah menyajikan hasil analisis dari makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Setelah kita mengetahui ada KI 1 sampai 4, ada KD 1 sampai 4, ada indikator tujuan pembelajaran. Di situ ada 9. Silakan anak-anak untuk membuka bukunya yang sudah kami kirimkan, sudah kami WA melalui WA grup siswa kelas 10. Mudah-mudahan bisa membuka semuanya dan bisa mengikuti pembelajaran yang pertama kali pada hari ini. 9 indikator itu merupakan hal yang nanti akan kita capai. Nah, sekarang kita mulai saja biar singkat. Pengertian makna. Yang pertama menyangkut tentang dalil nakli, dasar yang kita jadikan pegangan untuk mengkaji, membahas tentang hubbud dunya. Hubbud dunya merupakan akhlak tercela yang harus dihindari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang artinya, ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, merupakan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Lalu secara bahasa, hubbud dunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Orang hidup itu tidak boleh mencintai dunia yang berlebih-lebihan.
Karena apa? Hubbud dunya itu menjadi sumber kehancuran manusia. Atau penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan atau menggerus keimanan seorang. Dan yang dimaksud hubbud dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Bahwa para siswa sekalian tahu bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan agar supaya umat yang beriman itu membuat seimbang antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Kita tidak boleh melupakan satu sisi, melupakan akhirat, tapi yang dicari dunia saja, yang dicari akhirat saja, kemudian melupakan dunia, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada penyebab. Kenapa penyebab hubbud dunya itu apa? Ada 5. Menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Sedangkan dalam akidah Islam, dunia itu bukan tujuan yang utama yang hakiki, tapi hanya sarana yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nanti kemudian yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela harta terlepas dari dirinya. Yang ketiga, serakah. Yang keempat, serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Yang kelima adalah tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah itu berarti kufur nikmat. Dampak negatifnya itu orang yang cinta dunia akan membuat mereka lalai kepada Allah. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Sebagai sumber penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya. Dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunia. Dan yang kelima, membuat seorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat nanti. Lalu yang terpenting itu agar supaya kita mengetahui cara menghindari betapa bahayanya hubbud dunya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Maka kita harus berusaha. Apa yang harus kita lakukan? Dengan cara mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian, bahwa sungguhnya kematian itu pasti, kata Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa berzikir, bertaqarrub kepada Allah, sehingga kita akan ingat kematian yang menjadi sunatullah. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Orang qanaah itu orang yang selalu merasa cukup terhadap ketentuan Allah, dan mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anak semuanya, silakan untuk dibuka kembali di buku. Yang mungkin tidak sesuai nanti kita sesuaikan supaya sesuai dengan buku yang sudah kami share di grup kelas 10 Man 1 Banyumas. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?